Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Rahal. Alhamdulillah kemarin kita di awal Februari 2023 berkesempatan untuk pergi ke luar negeri, yaitu Singapura dan juga Malaysia. Perjalanan ini sangat banyak cerita menarik, kisah unik, kisah lucu, dan juga dibumbui drama-drama ya yang bikin kesel, bikin greget, horor sih. Gimana kelanjutan ceritanya? Tetap di Rahal bercerita, gitu kan? Masih. Oke, assalamualaikum. Jadi sekarang masih dalam tahap persiapan untuk berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya mau ke Singapura terus ke Malaysia, kita traveling. Ini orang tersibuk sekarang ini lagi ngeprint. Sehat. Bang, sehat bang? Alhamdulillah. Poin pertama adalah ini penting bagi kita Muslim, seorang rahil ya, para petualang Muslim memahami bahwasanya Islam ini kan risalah internasional. Dan dalam sejarahnya Islam juga pernah berkuasa di beberapa wilayah di dunia ini, gitu. Dan insya Allah kemudian kelak Islam juga akan menyinari dunia ini. Maka penting bagi kita agar membangun jiwa-jiwa atau kapasitas internasional pada diri kita. Jadi mentalitas internasional bisa kita bangun. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memilih kemudian di sana? Ya karena ini negara yang dekatlah kemudian dengan Indonesia. Ada Singapura, ada Malaysia yang secara rumpun juga kemudian masih sama. Yang ketiga, kita perlu mencari beberapa inspirasi-inspirasi yang mungkin dari sana bisa kita petik, kita bawa kembali kemudian ke tempat kita untuk kita kembangkan. Nah, kalau terakhir alasannya adalah bahwasanya ini juga sekaligus untuk memperkuat jejaring sesama Muslim, khususnya ke anak-anak muda Muslim lah. Krim-krimnya ini kita sudah mau berangkat ini. Terlambat. Trip kali ini bersama Rahal dari Indonesia ke Singapura, lalu kemudian dari Singapura ke Malaysia, dan dari Malaysia kembali lagi ke Indonesia melalui Batam. Nah, kali ini dengan jumlah 14 orang tim manajemen Rubin, alhamdulillah kita bisa mendapatkan tiket yang kalau dirata-ratakan untuk 14 orang itu per orangnya sekitar 700 ribuan saja. Dan menurut saya 700 ribu itu termasuk yang worth it, meskipun kalaupun hari ini kita mau cari tiket ke Singapura dengan harga tiket 700 ribu itu relatif lebih mudah. Bila inspiratif, let's go! CS Club. Kita kumpul ya, jam berapa? Jam 10 pagi. Supaya apa? Supaya ngejar jadwal penerbangan kita jam 8 malam di Bandara Soekarno-Hatta, itu bisa kekejar. Gitu, dengan harapan kita sebelum zuhur itu sudah perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sudah clear. Tapi ternyata ini barang saya ini udah aman nggak? Ini perbekalan saya udah aman atau enggak? Ini ada yang bawa sabun nggak? Ini. Sampai akhirnya jam 18.00 kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi datang ke sana lari-lari nyari gate kita yang mana gitu. Nyari counter kita yang mana dulu. Ya, bahkan ada yang mau ke toilet juga, jangan ke toilet dulu, masuk dulu, lewat dulu imigrasi. Imigrasi juga bisa lama. Wah, itulah keseruannya. Oke, kita mau meluncur sekarang. Tips dan trik ketika kita melalui imigrasi baik dari Indonesia ke luar negeri termasuk ke Singapura, kita akan ditanya tujuannya kemana, untuk apa, ngapain, bersama siapa, di sananya akan tujuannya akan kemana saja begitu, dan itu semuanya akan kita tuangkan di itinerary. Makanya kita harus siap-siap untuk itinerary itu yang paling yang akan ditanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita akan ditanya kapan pulang. Gitu ya, dan kapan pulang itu dijawab dengan adanya tiket pulang atau adanya bukti kita sudah membooking tiket untuk kepulangan kita. Kita
Terima guys. Sekarang alhamdulillah kita udah lolos dari imigrasi. Mantap. Dan kawasan internasional ini. Hey. Adapun persiapan-persiapan yang sifatnya non material, saya pikir yang pertama adalah spirit keimanan. Karena spirit keimanan ini penting. Dia akan jadi kekuatan kita ketika nanti kita traveling ke luar negeri. Yang kedua yang juga harus kita siapkan dari sisi persiapan non material itu adalah ini maklumat awal. Kita perlu ada maklumat awal berkaitan dengan tempat-tempat yang akan kita kunjungi sehingga kita bisa berpikir di sana, kita bisa merenungi, kita bisa mempelajari, melakukan pembacaan ya. Yang dengan maklumat awal itu jalan-jalan kita kemudian jadi jalan-jalan yang mencerdaskan. Cuma ada unik karena dia tanya ini siapa aja yang berangkat, saya bilang teman sekantor Pak. Terus kantornya siapa yang ngurus? Ternyata imigrasinya orang Sunda jadi tahu oh ini mas sana. Dari namanya aja udah ketahuan sana Firman pakai P. Saya cina gembel di mana ya 14 orang ke luar negeri gitu. Tapi alhamdulillah respon dari imigrasinya aman. Hatur nuhun akang-akang imigrasi sudah meloloskan kita. Wah, lila teuing ya. Nah, pas waktu masuk pesawat ya, ternyata pesawatnya gede banget ya. Tapi yang bikin kita agak boring ya, akhirnya kesebar gitu. Ada yang belakang teman-teman. Nah, kalau saya di tengah kan. Nah, saya sebaris tuh sama Kang Firman tuh. Nah, Kang Firman ini yang pertama kali naik pesawat gitu kan. Ternyata di atas tuh ininya apa? Keadaannya tuh kayak ini, kayak kita lagi diangkot, getarannya cukup lumayan tinggi gitu kan. Kemudian pas di atas juga suaranya apa? Berisik kayak lagi diangkot kena angin. Terus istighfar aja, istighfar itu. Doa lah di situ lah. Jadi kenapa ditutup, Pak? Nah, pas waktu kita sampai itu masuk di kawasan Changi Airport ya, itu udah suasananya udah beda ya, udah beda kayak di Soekarno Hatta gitu kan. Bawahnya aja tuh karpet gitu, karpet mewah gitu kan, udah kayak bisa dibuat tiduran gitu di situ gitu. Singapura udah sampai. Apa bedanya Singapura sama Singapura? Oke, kita cari sekarang kupat tahu. Oncom. Nah, pas waktu kita nyampe, wah langsung itu kamera udah langsung dibuka, terus foto-foto. Dan enaknya di sana itu semua itu wifi gitu. Kita mau kemana pun wifi-nya kencang terus, full terus gitu. Jadi mau langsung tiba di sana gratis wifi-nya, langsung ngabarin keluarga bisa, ngapa-ngapain juga bisa. Nah, yang unik itu tadi kalau Kang Munif bilang betul, di Changi Airport itu ada pengisian air, ya, pengisian air. Nah, disitulah semuanya langsung ngerumunin air, coba. Ngerumunin air keran, dikerumunin semuanya. Jadi, karena air itu bisa langsung diminum kan, jadi semuanya langsung keluarin botol ya kan. Botolnya kan pas waktu di Soekarno Hatta itu kita minum semua kan takut kan. Nanti ini apa namanya nggak bisa masuk kalau air masih ada air lebih dari 100 ml itu dibuang, ada yang diminum sampai kenyang gitu kan. Jadi rasa airnya Changi Airport tuh kayak minum di mata air itu, seger banget. Innallaha minas sabirin. Kita sholat dulu guys. Prayer room, tapi di bahasa Melayunya tuh bilik ibadah ya, bilik berdoa ada. Jadi di situ tuh sebenarnya bukan untuk Islam aja sebenarnya. Jadi semua agama itu kalau mau pakai di situ juga boleh. Soalnya kayak tidak mengkhususkan untuk Islam aja gitu. Tapi yang banyak memakainya orang Islam memang di sana. Jemaah dari Indonesia.
Sebat dulu. Sebat dulu. Jadi pas waktu kita di Changi Airport itu kita udah sempet searching ya, kayaknya ada apa nih yang terkenal di Changi Airport gitu kan. Nah ternyata ada Jewel di sana. Jewel itu dia semacam air terjun buatan ya, dan juga lingkungan konservasi seperti hutan buatan yang itu mewah banget memang. Terus di tengahnya ada KRL ya, bukan MRT ya, Skytrack gitulah. KRL indah banget ya, itu lewat jadi indah banget gitu. Jadi katanya di tengah situ nanti bakal keluar air terjun, tapi sampai jam segini masih belum turun, nggak tahu kapan. Gimana kalau kita bikin air buatan aja? Kita ludahin dari atas semua. Belum. Jadi gimana nih, kita mau langsung apa tunggu dulu? Nunggu dulu lah. Akhirnya nunggu gitu kan. Nah, kita baca-baca di internet. Ternyata munculnya itu jam 9 ya? Jam 9. Setengah 11 ya? Jam 9 tapi waktu di sana ternyata. Kita perhitungkan kan, wah, sejam lagi gitu kan. Ternyata 2 jam bro kita nunggu. Akhirnya nunggu di situ kan kita explore dulu tuh, muter-muter foto sampai berkali-kali foto sampai puas di situ. Pokoknya paling lama lah di Jewel tuh. Foto-foto sampai ngulang ada berapa kali itu. Itu akhirnya jam 9 waktu di sana akhirnya muncul tuh kan air. Wah, seneng banget. Kayak lihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Karena kemarin ada kawan kita ya, ada teman kita, dia karena dari Tasik, jadi dia bikin tagline dari Tasik ke Tumasik, ya. Bikin hidup biar asik, nah, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat Tumasik sekarang katanya sudah tidak asik, ini dari beberapa hal. Pertama mungkin secara sejarah, karena kalau kita bicara terkait tentang Singapura, dulunya disebut Tumasik gitu, ini punya pengalaman sejarah bersama Islam, punya pengalaman sejarah bersama Melayu gitu. Yang karena juga jadi bagian dari Melayu Raya lah ya, pulau di Semenanjung Melayu. Mungkin sisi tidak asiknya karena bisa dilihat pada konteks saat ini seakan-akan luntur ya identitas Islam dan Melayu di Tumasik tadi ya. Contoh misalnya kalau teman-teman nanti baca dari sisi pendekatan etnis, itu Melayu itu sudah dia urutan kedua dengan hanya sekedar 13-15%. Ya. Kalau Islam itu masuk pada agama nomor 4 urutannya dengan porsi sekitar 15% lah kemudian yang ada di Singapura. Artinya sisi yang tidak asik itu adalah kita bisa melihat dari sisi lunturnya atau hilangnya kemudian identitas Islam dan identitas Melayu di Tumasik, itu satu. Belum lagi dari beberapa kebijakan dan dengan pendekatan-pendekatan kebijakan yang ada yang itu sudah jauh dengan identitas yang hilang tadi. Tapi kalau lihat secara general sebenarnya juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Misal pertama, kita bisa melihat Singapura ini jadi negara dengan tingkat ekonomi yang luar biasa. Bahkan epicentrum perekonomian dunia juga kemudian Singapura ini, karena dia memegang satu sisi di selat paling berpengaruh kemudian di dunia, yakni kemudian Selat Malaka. Hal yang menarik yang lain juga bisa kita baca adalah negara ini dia tampil dengan teknologi yang luar biasa. Bugis Street ini banyak menjajakan berbagai makanan ya seperti oleh-oleh untuk para
pelancong ya. Nah, dan di sana memang ketika kita melihat, wah, harganya ya lumayan gitu, puluhan dolar. Nah, kita langsung jalan ke Masjid Sultan. Nah, di kawasan Masjid Sultan itu ada beberapa jalan-jalan yang mengangkat aspek Timur Tengah, kayak misalkan ada Arab Street, Busaro. Nah, di depan Masjid Sultan Singapura ya, kita juga sempat makan ya. Di situ kita coba makan makanan Padang ya. Karena waktu itu hujan di Masjid Sultan Singapura, jadi kita nunggu agak lama tuh, dari siang sampai habis asar itu kita nunggu hujan. Nah, karena hujannya lama, udah kurang lebih 2 jaman, itu jadi kita ya maksain untuk jalan ke Merlion Park, karena jarak dari kawasan Masjid Sultan Singapura ke Merlion Park itu kurang lebih 30 menit. Jalan-jalan menuju ke sana nggak terlalu bikin orang jenuh ya, jalan-jalan itu nikmat aja gitu di sana, karena di Singapura itu kan ramah pejalan kaki ya, ramah pejalan kaki. Terus kalau misalkan kita nyebrang mobilnya itu berhenti gitu, bedakan kalau di Indonesia ya. Biasa jalan-jalan di hutan, tapi lihat keteraturan di Singapura, perkotaan Singapura ya kagum aja gitu. Kenapa kita harus ke Merlion Park? Karena nggak afdol kalau misalnya ke Singapura itu nggak foto di samping patung singa. Perjalanan menuju Malaysia selesai dari patung Merlion dan juga Marina Bay. Bye bye.